Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini lanjutan video membahas alasan kenapa Bani Hashim di era sekarang ini yang tinggal di Arab Saudi mereka tidak berani pamer nasab seperti dulu lagi, ya. Apa alasannya? Apa sebab musababnya? Beda dengan di Indonesia atau di negara lain, masih banyak orang yang pamer nasab untuk tujuan tertentu. Adapun di Saudi sana, memang mereka mengakui saya dari Quraisy, saya dari Bani Hashim, tapi mereka tidak menggunakan itu untuk mendapatkan pengakuan. Mereka tidak mengandalkan itu. Ini ada kitab namanya Tarikh Umara Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang video pertama tadi saya membahas menggunakan kitab Tarikh Makkah Al-Mukarramah. Ini sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Karya Arif Ahmad Abdul Ghani. Di sini pemimpin umara ya, nomor 132. Nah, di sini ada namanya Al-Husain bin Ali bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, dari keturunan Hasan, ya, Alawi dia. Ini nasabnya masih nyambung ya, karena tidak jauh jaraknya. Dia seorang pemimpin Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah istilah. Ya, istilah itu berarti dengan perebutan, dengan kudeta. Tahun 169 Hijriah. Tahun 169 Hijriah itu berarti di masa berakhirnya Al-Hadi, Khalifah Al-Hadi. Ya. Kemudian berakhirnya Khalifah Al-Mahdi. Ya. Al-Mahdi itu putranya Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian diganti dengan Al-Hadi. Ya. Al-Hadi adalah putranya Al-Mahdi. Ya. Kemudian bagaimana ya si Al-Husain ini dia merebut kota Madinah dan Makkah. Dia menggunakan kesempatan yaitu di zaman Al-Hadi. Ya. Di zaman Al-Hadi karena waktu itu penduduk Madinah itu tidak setuju ya terhadap kudeta yang dilakukan oleh Al-Husain. Ya, sudahlah Husain, ya kamu itu kan sudah dari keturunan Hasan dari Alawi. Tidak usah kamu buat perkara ya dengan kerabatmu dari Bani Hashim yaitu Bani Abbas. Tetapi dia karena pakai iklan saya dari nasab Nabi, keturunan Nabi, jadi saya lebih berhak jadi khalifah, maka dia pun masuk ke kota Madinah dengan penuh paksaan merebut kota Madinah. Wa 'adhamu nasrin haqqaqahu fi hadhihi al-waqi'ah huwa istila'uhu 'ala baiti malil muslimin. Ketika dia masuk ke kota Madinah, dia menaruh tangannya di Baitul Mal, ya. Jadi uang kas Baitul Mal. Ya, kalau orang sini nyebutnya APBD. Ya, uang anggarannya kota Madinah itu direbut sama dia. Wa kharaja ba'da tilkal muddah haqidan ala ahli Madinah. Namun karena penduduk Madinah itu murka terhadap Al-Husain ini, ya maka dia pun keluar dari kota Madinah. Wa kadzalika ahli Madinah badaluhu al-ada al-wadhih li'annahu lam yakun ala ma yabdu yu'abbar an tatallu'atihim. Ya, dia bukannya menjadi pemimpin yang adil. Misalnya dia merebut kota Madinah. Harusnya dia memperhatikan kondisi penduduk Madinah. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri karena mengandalkan nasab tersebut. Kemudian yang berikutnya nomor 181, Ismail bin Yusuf bin Ibrahim bin Musa al-Jaun
bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ismail bin Yusuf, ya, dia seorang pemimpin di kota Mekah dan Madinah, ya, dengan cara itu di zaman khilafah Al-Musta'in Billah, ya, Al-Abbasi, yaitu tahun 251 Hijriah. Al-Zahara bi Makkah fi sanah 251, berarti tahun 251, dan waktu itu umurnya 20 tahun, ya. Dia kemudian merebut kota Mekah dan Madinah. Wa akhadha ma kana humila li islahil ain minal mal. Seperti yang saya sebut di video pertama, kasusnya sama, yaitu mengambil harta-harta aset di Mekah dan di Madinah. Nah, bagi yang kemudian di sini ada tambahan juga, ya. Di sini ada keterangan. Tsumma raja'a ila Makkah fi syahri Rajab, kemudian dia kembali ke Mekah di bulan Rajab, fahasaraha, kemudian dia, ya, menutup, ya, jalan, ya, menghasarah, ya, memblokade, ya, hatta mata ahlaha ju'an, sampai penduduknya itu mati dalam kelaparan dan kehausan. Dan dia membuat segala bentuk bala di Mekah. Tsumma taqatala ma'al jaish al-Abbasi. Ya, kemudian dia perang melawan pasukan Abbasiyah, pasukan khilafah waktu itu. Alladzi arsalahu al-Khalifah al-Mu'taz. Khalifah al-Mu'taz mengirim pasukan untuk kembali merebut Mekah dari tangan si preman ini. Tsumma raja'a ila Jeddah fa'afna amwalaha. Walamma hasar al-Madinah halaka ahlaha ju'an walam yasillu ahadan fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yusalli, ya. Berarti dia gara-gara perang ini dia pun menghalangi orang supaya tidak bisa masuk ke Masjid Nabawi. Bayangkan, ini mengerikan sekali ini orang, ya. Berarti dia tidak sholat, wallahu alam, ya. Kemudian yang ketiga, Muhammad bin Al-Hasan bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, pemimpin Madinah Al-Mudawarah, dengan cara merebut di zaman khilafah Al-Mu'tamad 'ala Allah Al-Abbasi tahun 271 Hijriah. Qama bil Madinah wa kana min afsaqin nas. Dia bermukim di Madinah, ya, menguasai Madinah, dan dia tinggal di situ. Wa kana min afsaqin nas. Dia orang yang paling fasik, ya, manusia yang paling fasik. Syaribal khamr alaniyah fil masjid an-nabawi naharon. Dia secara terang-terangan minum khamr, ya, di Masjid Nabawi di siang bolong. Wa fasaqa fihi biqinah li ba'd ahli Madinah. Qinah itu mungkin dengan alat musik, ya, mungkin dia bermain musik di masjid, ya. Nanti saya cari lagi artinya biqinah itu. Wa qutila ahlul Madinah bil ju' was saif. Kemudian dia membunuh, ya, penduduk Madinah itu dengan ancaman kelaparan dan ancaman pedang. Walam yusalli biha ahad tuwala muddatih jum'atan wala jamaah. Jadi bayangkan, ya, tidak ada orang yang berani masuk Masjid Nabawi untuk sholat, baik itu sholat Jumat maupun sholat jamaah. Tidak ada sholat jamaah subuh, zuhur, ya, asar, kosong pelong masjidnya, ya. Ngeri nih, ngeri, ya, ngeri. Kemudian yang berikutnya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Tahir bin Yahya bin Husain bin Ja'far bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia seorang gubernur atau pemimpin Madinah, ya. Kemudian di sini at-tawarrub bil akhbar annahu kana yuqtan bi Mesir. Menurut informasi, dia ini dulunya tinggal di Mesir, ya. Wala'aba dawran haman fi athna dukhul al-Fatimiyin li Mesir.
dia juga membantu pasukan Fatimi, ya, pasukan kaum Syiah Imamiyah ini untuk masuk Mesir. Wa ataqada annahu huwa alladhi mahada wa sa'ada al-Fatimiyin bidukhul Mesir. Jadi dia berkhianat, ikut ya membantu kaum Fatimiyin Syiah ini untuk menguasai Mesir. Ya, wasama bisyakil fa'al bidzalika wa dzalika nadharan li dhulu'i bi ahwal Mesir wa dhurufiha as-sa'bah ba'da maut Kafur. Jadi waktu itu ada pemimpin namanya Sultan Kafur, ya, Al-Akhshidi, seorang budak, mantan budak dari Afrika. Ketika sudah meninggal, maka orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu mulai mengumpulkan kekuatan untuk menguasai Mesir. Wa ba'da dukhul al-Fatimin li Mesir, thabatu wilayatahu lil Madinah wa azzazuha. Kemudian ketika Bani Fatimi ini menghancurkan Daulah Akhshidi, ya, maka dia mengirim si Muhammad Muslim ini ke Madinah untuk menjadi gubernur di sana, ya, setelah membantu Syiah. Kemudian yang kedua, di sini juga ada data. Faminhum man qal faminha annahu qutila min qibal al-hakim al-Fatimi. Ada informasi yang mengatakan bahwa dia berkhianat, ya. Akhirnya dibunuh oleh Sultan Fatimi. Wa minha annahu farra minhu. Ada yang bilang bahwa dia kabur dari Mesir ilal Hijaz haitsu qutila aw halaka fil bawadi. Lakin hunaka khabar yaqul bi annahu tamma naqal rafatuhu ila al-Madinah wa shalla alaihi al-hakim al-Fatimi wa hadha ma أرجحه ويعزي غضب الحاكم الفاطمي عليه أنه وجد في دار رقعة مكتوب عليه. Jadi ada yang bilang bahwa Al-Hakim Al-Fatimi membunuh si Muhammad ini, tetapi ternyata tidak, ya. Ada yang bilang bahwa dia dibunuh oleh orang Badui, ya. Kemudian Al-Hakim sedih, maka mengambil jasadnya kemudian menguburkannya. Kemudian dia menulis syair, ya, yaitu in kunta min ali Abi Talib fa akhtubu ila ba'd bani Tahir fa in ra'aka al-qawmu kufwan lahum fi batinil amri wa fi al-zahir. Jadi ini syair pujian, ya, bahwa ini bahwa kamu dari Al-Abi Talib, ya, dari keluarga paman Nabi. Haitsu i'tadzara 'an at-tazwij banatuhum lil hakim bihujjah anna kull wahid minhunna laha 'uqda zawaj walladhi arahu ba'da kulli dhalika annahu wuliya al-Madinah ba'da syaqiqihi wa dhalla yantaqil bainaha wa baina Misr wa kana yaliya amr al-Madinah yaba anhu ibnuhu Tahir. Jadi dia punya anak namanya Tahir. Wala a'taqid annahu hubis au qutil min qibal al-hakim. Jadi ahli sejarah ini berkata bahwa si Muhammad al-Hashimi ini tidak dibunuh, ya, oleh Sultan Fatimi. Malah Sultan Fatimi memujinya. Kemudian ini Tahir, ya. Tahir ini putranya si Muhammad atau yang dijuluki dengan Muslim. واعتقد أن المذكور كان أميرا على المدينة حتى في حياة والدي مسلم الذي كان مقيما في مصر وهو أمير المدينة المنورة dan punya hubungan dengan Fatimi, ya. Jadi ini mereka ada sejarah bahwa mereka ada dari Bani Hashim yang berkomplot dengan Daulah Fatimiyah. Yang berikutnya Al-Hasan bin Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa bin Ubaidullah bin Musa bin Ubaidullah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Capek, ya. Nyebut nasabnya ini panjang. Dia salah seorang pemimpin di Madinah Al-Munawwarah dan Mekkah tahun 374 sampai 390. Di zaman Al-Hakim bi Amrillah Al-Fatimi, ya. Dan Al-Hakim bin Amrillah ini, ya,
ya dia ini yang asalnya dari kelompok Batiniyah ya. Dia pernah memerintahkan kepada Al-Hasan bin Ja'far ini ya, talaba minhu naql dharih Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Qahirah. Jadi dia meminta untuk memindahkan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Kairo. Wa hawala dzalika bidhahabi ila al-Madinah fahaja an-nas wa kadu yaqtulu Abal Futuh wa man ma'ahu min al-junud wa qad استولى عليه الوسواس وحدثت ريح شديدة حالت دون ذلك مما جعل له عذرا عند الحاكم العبيدي. Jadi ngeri sekali ya. Hasan bin Ja'far ini diperintah oleh Hakim Al-Fatimi supaya apa? Supaya memindahkan ya jasad Nabi ke Kairo ya. Dibongkar makamnya, dipindah di situ. Ya. Dia pun kemudian mau masuk ke kota Madinah, namun banyak orang Madinah yang tidak terima, ya, akan diancam mau dibunuh. Ya. Kemudian ketika itu dia bingung, ya, ditimpai was-was. Maka saat itu juga muncul angin yang sangat keras, ya, syadidah. Angin yang sangat keras sehingga pasukannya porak-poranda dan tidak berhasil untuk menuju Masjid Nabawi ya, atau masuk kota Madinah tidak berhasil. Maka mereka pun mengirim surat ke Hakim Al-Ubaidi, kita ini diancam untuk diazab ya, maka kamu jangan maksa saya untuk membongkar makam Nabi dan memindahkannya. Dan diriwayatkan juga bahwa tahun 395 arsal al-hakim bi amrillah sijillan yantaqisu bihi ba'd as-sahabah. Nah, ini lebih gila lagi ya. Al-Hakim ini dia mengirim surat-surat ya, yang di situ dia mencela para sahabat Nabi. Wajaraha bi azwajan Nabi. Dan lebih parahnya lagi dia juga menghina ya dan menggunjing ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad haja ahlu Makkah athara sama'i bidzalika. Wa ramaw al-qadhi al-Musawi Ibrahim bin Ismail qadhi Makkah wa ramaw bil hijarah. Wa tahawala al-minbar ila ramim wa kana yawman mashhudan. Jadi sijilan itu ya kayak mandat ya. Mandat, surat yang mandat itu ya, supaya mereka mencela para sahabat dan mencela para istri Nabi. Ketika si khotib ini namanya Ibrahim bin Ismail ya Al-Qadhi Al-Musawi, dia untuk berkhutbah berbicara tentang itu. Otomatis penduduk Mekah sangat marah dan melempari mimbar itu dengan bebatuan sampai mimbar itu ketumpukan batu. Ya, jadi Ramim itu jadi gunungan batu ya, akibat marahnya mereka. Ya. Tidak ada seorang muslim yang berani melakukan hal ini ya, kecuali kalau dia Syiah Batiniyah. Kemudian yang berikutnya ya, Umar bin Qasim bin Jumaz. Ya, ini nanti kalian baca sendiri ya. Kalian post ya, ini nasabnya panjang sekali ya. Nah, ini tahun 639 Hijriah. Ya, disebutkan di dalam kitab Sahibut Tuhfah. Ya. Nah, di sini wadalla amiran al Madinah hatta sana 640 fi khilafah al-Musta'sim billah. Dia menjadi khalifah di zaman, bukan khalifah ya, menjadi gubernur sampai di zaman khalifah al-Musta'sim billah. Ya, wa ataradha rukab al-hajj al-qadim min al-Iraq. Dia pun memalak ya, orang yang haji dari Irak, biqiyada al-qaid al-hajj Saifuddin Ki Kaldi ya, di bulan Ramadan ya, qurba wadi al-Muharram wa hala bainahum wa bain talab al-ma. Jadi waktu itu orang yang mau haji ini dari Irak ya, mau umrah,
dihalangi untuk dapat air, wa talaba minhum malan, ya. Boleh kita kasih air tapi kamu harus bayar. Wastadda fi talab wa haddadahum bil muharabah. Maka mereka pun mengancam untuk memerangi mereka. Wastata'ul intisar alaihi. Kemudian mereka menang. Wastaslamihi wa atadharah. Lalu yang berikutnya Jumaz bin Syekhah, ya. Jumaz bin Syekhah berkata Az-Zahabi, dia orang yang mutasyayyi', ya. Dia terang-terangan mutasyayyi'. Kemudian selanjutnya ada Mani' bin Ali bin Mas'ud bin Jumaz, ya. Cucunya Qasim, ya, dari nasab Al-Husain. Dia seorang gubernur di Madinah Al-Munawwarah, ya. Apa yang dilakukan oleh Mani' bin Ali ini? Dia terang-terangan menunjukkan mazhabnya. Jadi dia menunjukkan mazhabnya, yaitu mazhab tasyayyu', ya, mutasyayyi' dia. Wuliyal Madinah fi dzil qa'dah wa kana awalan mustad'ifan thumma quwiyat syaukatuhu wa sa'at siratuhu la siyama min jiha aqidati fa innahu tajahara birrafd. Dia itu orang yang lemah, ya, dan siratuhu berarti biografinya itu sangat buruk, terutama dari segi akidah. Dia dengan terang-terangan menyatakan bahwa dia itu orang Rafidhah wa adza ahlus sunnah, dan dia menyakiti ahlus sunnah. Falamma dakhala al-hajj fi hadha sana wa thaba alaihi fidawiyan, ya. Ini. Kemudian lanjut Jumaz bin Mansur bin Jumaz bin Syaihah bin Hashim bin Qasim dari keturunan Al-Husain. Dia menjadi gubernur tahun 759. Kemudian wahawala ruju' al-imamah ala ma kanu alaihi wa adzana li Yusuf asy-Syarishar an yahkuma baina al-ghuraba wa dhaharat kalimatuhum wa irtafa'at rayatahum. Jadi dia ingin mengembalikan Syiah Imamiyah di Madinah dan Mekah. وأظهر للمجاورين الجفاء والغلظة في الكلام فسافر الناس في أثناء السنة إلى مصر وتحدثوا بذلك فبلغ السلطان فاغتاظ وخاصة لما بلغ عن الضرب الشيخ ضياء الدين Al-Hindi. Jadi dia menyakiti Syekh Dhiyauddin Al-Hindi fi al-qal'ah, di qal'ah. Faba'atha ma'al mausim syakhsain ashqarain syaqiyain fidaiyain qaddama ma'ar rukab syami faqatalahu. Maka Sultan Mamluki waktu itu dia memberi pelajaran kepada si Jumaz bin Mansur ini. Dia pun dibunuh, ya. Jadi seperti itu. Ini sampai di zaman Daulah Mamlukiyah mereka membuat masalah. Kemudian Thabit bin Nu'air bin Jumaz, ya, dari keturunan Al-Husain. Kana yadhhar berrafad. Dia terang-terangan, ya, pamer madhabnya, yaitu madhab Rafidhah. Wa ta'assab ala ahlus sunnah kama yuqal. Dan dia sangat murka terhadap ahlus sunnah. Dan di dalam kitab Bada'i' kana ghairu mashkur as-sirah. Qabadha alaihi sultan wa arsala ila as-sijn fi thawar al-Iskandariyah. Akibat pelanggaran yang dilakukan olehnya berkali-kali menyakiti ahlus sunnah dan mengajak kepada akidah Rafidhah. Kalau orang yang membantah dia dan menasihati dia, dia bilang kamu berani melawan keturunan Nabi. Maka akhirnya Sultan Mamluki mengirim orang untuk menangkap dia dan memenjarakannya di Iskandaria sampai dia mati di situ. Kemudian yang berikutnya Thabit bin Nu'air bin Hibba bin Jumaz bin Mansur bin Jumaz bin Syaihah bin Hashim
panjang ini sampai Al-Husain ya. Dia adalah gubernur ya di kota Madinah tahun 829. Ini menunjukkan apa? فلما وصل الحاج وكان خشرا مع أمير الحاج الشامي فوجهه هذا من أخلى المدينة فأقام بها. فلما توجه الركب الشامي لمكة عاد هذا فأمسك حشرم وضرب بيوتا كثيرة وسلمت منه بيوت الرافضة. وكان أقام من الرافضة قاضيا اسمه الطفيل وكلما جاء حكم من الأحكام يرسل به غالبا إليه. وخلت المدينة إلا من الرافضة وإلا القاضي الشافعي فإنه كان استنزل شخصا من أقارب خشرم اسمه مانع فآجره. Jadi dia menguasai kota Madinah, kemudian dia memasukkan madhab Rafidhah ke situ. Siapapun yang menolak madhab Rafidhah di Madinah maka akan diusir, ya, bahkan disiksa. Nah ini kejahatan. Lalu di sini ada juga namanya Syaman bin Zuhair bin Sulaiman, ya, putra As-Sayyid Al-Husaini. Nah, ini pemimpin Madinah Al-Munawwarah di era berikutnya tahun 883. Wa afsada fi ma kana bi asra' min qismihi wa kana madhkuran bitajahur birrafd kabunai Husain arkhahu ibn Fahad wa sayati fi ibnuhu Faris. Nah, ini jelas bahwa dia berkata saya ini Rafidhah, tapi sebagai untuk menutupi kesalahannya dia bilang saya ini putranya Husain, kamu mau melawan saya. Intinya ini kasusnya mirip dengan yang sebelumnya. Kemudian ini ada seseorang yang namanya Al-Hasan bin Zubairi dari keturunan Al-Husain. Nah, dia seorang amir Madinah Al-Munawwarah tahun 888 Hijriah. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Ini insya Allah yang terakhir ya. Sebenarnya masih ada, tapi akan saya akhiri sampai sini. Akan saya lanjutkan. Jama'a musta'idin bil asliha wa dakhala al-masjid an-nabawi qabla adh-dhuhr. Dia mengumpulkan pasukan militer kemudian masuk ke Masjid Nabawi sebelum zuhur. Wa ahdhara khazindar al-haram wa talaba minhu, khazindar ini penjaga haram ya. Wa talaba mafatih al-qubbah. Dia meminta kunci-kunci kubbah ya. Kubbatul kubbah itu maksudnya gudang ya. Wa hasilil haram, dan kota amalnya Masjidil Haram. فأجابه بأن شيخ الخدام لم يتركها عنده حين سافر لمصر. Jadi pembantunya itu tidak menyimpan kunci itu ketika dia pergi ke Mesir. Maksudnya ketua penjaga Masjid Nabawi. Fadharabahu wa ahanu. Kemudian dia dipukuli dan dihina, dilecehkan. Wa ahada ilal bab al-hasil al-musyar ilaihi fakasarahu bil fas. Kemudian karena dengan paksaan hanya pembantu itu menunjukkan pintu tempat penyimpanan uang. Fakasarahu bil fas, kemudian dia menghancurkannya dengan kapak. Fa'akhadha ma bihi minan nuqud. Kemudian dia mengambil segala apapun yang berbentuk uang. Ya, nuqud itu uang. Ya, wa jama'a qanadil adz-dzahab wal fiddah. Tidak hanya uang saja yang diambil, tapi qanadil. Qanadil itu bejana atau teko-teko ya dari emas dan fiddah. Fiddah itu perak. Thumma ahdhara as-sawwagh li hisnihi fasabaka tilkal qanadil thumma irtahala anil Madinah ba'da ta'min ahluha ila jiha al-Iraq. Jadi suwaq itu orang yang tukang pandai ya, pandai emas dan perak. Jadi
emas dan perak yang dia dapat itu dileburkan terus dicor, dibuat dalam bentuk sabak. Sabak artinya dalam bentuk lempengan, ya, lempengan atau batangan, ya. Kemudian dia pergi dari Madinah setelah dia melewati penduduknya menuju arah Irak. Ya, memang Irak ini pusatnya fitnah, ya. Wadda'a anna hunaka taqsiran fi ma'lumah ratibihi wa hina idzin jaa askar min sahib al-Hijaz li hifdh al-Madinah wa dhalla yakhbat fi al-barriyah hatta fawwada amr al-Madinah li akhi Mani' fasakana amrahu wa taraddada ila al-Madinah wa mata biha. Qad barara sabab hujumi 'ala al-haram wa nahbi anna syarif Makkah Muhammad bin Barakat. Nah, ini awal mula muncul istilah syarif, ya, di tahun-tahun ini, ya. Kemudian apa penyebabnya dia mencuri aset milik Masjid Nabawi? Dia menjawab, Tabrir itu dia membuat alasan bahwa syarif Makkah yaitu Muhammad bin Barakat akhadha mirathu fi Jeddah wa huwa 1000 dinar. Jadi dia mengklaim bahwa syarif Makkah Muhammad Barakat mengambil harta warisan di kota Jeddah, ya, yaitu sekitar 1000 dinar. Maksudnya uang warisan saya ini dikorupsi. Wa hadza yani anna sabab dzalikal amal huwa al-haja ilal mal. Jadi penyebab dia melakukan hal itu karena dia butuh uang. Wa anna tauliyatu 'ala Madinah, dan pemimpinannya di kota Madinah liqa amalin akhadha minhu fi Jeddah. Atas dasar jaminan dia akan mendapatkan uang dari Jeddah. Tapi setoran uang yang dari Jeddah tidak dikasih. Akhirnya dia mengambil uang harta yang bukan miliknya. Apakah ini disahkan? Tentu tidak disahkan. Emangnya Masjid Nabawi ini punyanya kamu? Ini milik wakaf, milik umat Islam, ya. Yang berhak mendapat uang di situ yang mengelola. Ya. Jadi ini sejarah ringkas beberapa tokoh dari Bani Hashim yang zalim, ya. Di buku ini juga disebutkan ada dari Bani Hashim yang baik-baik. Cuma saya ambil poin-poin orang-orang yang zalim, ya, supaya kita hati-hati, tidak mudah menelan begitu saja. Ada orang pamer nasab lalu kita manut apa yang dia lakukan. Tidak boleh itu. Karena hal ini tidak boleh kita jadi korban berikutnya. Ya, supaya tidak berulang-ulang sejarah itu, kita harus mempelajari sejarah masa lalu. Sekian, semoga bermanfaat.